2000 tahun di sini, dengan di sini ramai orang menanti-nantikan di sini rapture sekarang ini, pengangkatan di awan-awan. Jadi ini yang dinanti-nantikan oleh semua umat manusia, terkhususnya gereja Tuhan. Di mana zaman Roh Kudus, di sini kita nampak zaman Roh Kudus, zaman gereja-gereja dibangun. Tumbuhnya gereja-gereja pelbagai denominasi, tumbuh seperti cendawan tumbuh. Tidak kira bangsa, tidak kira bahasa, tidak kira negara, tersebarlah melalui rasul-rasul ini. Dengan kuat kuasa api Roh Kudus, mereka membawa pemberitaan Injil itu sampai ke ujung-ujung bumi. Dan sampai pada hari ini, apa yang sedang digenapi ini, firman Tuhan akan disampaikan ke ujung bumi melalui online. Itulah kenapa kita disuruh untuk bersaksi. Kita disuruh untuk tampil bersaksi, karena apa? Kita melihat proyek ilahi bukan saja berhenti di sini. Zaman Yesus dia naik ke surga, dia memperkenalkan, Yohanes memperkenalkan baptisan air, lepas itu baptisan Roh Kudus. Tetapi di sini masih ada satu lagi baptisan cahaya. Kita mau ubah kita punya tubuh yang fana ini, debu tanah, diubah. Turunlah ketiga pribadi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga ini bergabung di sini zaman 1000 tahun. Kita sudah di sini ya zaman 1000 tahun. Ketiga pribadi ini berinkarnasi, bergabung, bergaul seperti mana yang berlaku di Taman Eden. Adam dan Hawa memakai tubuh kemuliaan, tidak perlu baju yang kita bergaya-bergaya ini. Mereka ada di Taman Eden dengan tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan? Sudah disampaikan oleh mempelai ilahi Bunda Fe yang kita kasihi, kita sayangi, dengan tubuh cahaya yang berwarna-warni itu. Itulah tubuh kemuliaan. Dan itulah yang perlu kita kejar di sini Bapak Ibu. Dulu di zaman Tuhan Yesus, orang seluruh gereja mengatakan, oh kalau mau ikut Yesus tuh wajib kena baptis. Ada yang buat baptis percik, ada yang buat baptis selam. Mereka mengikuti apa yang telah diajarkan oleh para murid, oleh Tuhan Yesus di sini ya, di sini. Lepas itu mereka masuk dalam zaman anugerah ini, zaman Roh Kudus. Di sini kita nampak berlaku banyak mujizat, seperti yang hamba-hamba Tuhan yang besar yang kita kenal di seluruh dunia itu Benny Hinn. Siapa lagi yang hamba-hamba Tuhan yang besar yang sebelum ada Covid lah. Sebelum ada Covid mereka semua dipakai dengan hanya tumpang tangan daripada altar, daripada mimbar gereja. Banyak orang rebah, banyak orang mengalami baptisan Roh Kudus, banyak orang mengalami mujizat kesembuhan. Itu semua di sini zaman anugerah. Nah, ketika mempelai katakan pintu anugerah sudah tertutup di sini nih kan. Nah, di sinilah mulai sudah kerajaan 1000 tahun. Di sinilah berlaku pergeseran logika dengan dimensi roh. Orang ramai tidak paham apa yang berlaku di sini. Mereka menolak, mengatakan semua ini sesat, semua ini gila, tidak masuk akal. Demikianlah yang berlaku di sini. Waktu Yesus melayani, dia dikatakan membawa itu roh Beelzebul. Apalagi dia ditolak, dihina, tidak dipercayai, tidak dianggap, malah dikatakan sebagai seorang anak yang miskin, anak tukang kayu, tidak dikenal oleh siapa-siapa. Malah firman Tuhan mengatakan dia tidak dapat membuat banyak mujizat di tempatnya sendiri. Dia ditolak di tempat sendiri. Jadi demikianlah yang berlaku di sini. Waktu kitab Daniel digenapi, di mana Daniel 12 mengatakan akhir zaman, pada waktu itu juga akan muncul Mikail, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Nah, ini tidak asing lagi, kita sudah tahu bahwasanya kesesakan yang besar itu adalah COVID-19, berlaku pada 2019, yang mengubah keadaan seluruh dunia, di mana munculnya tanda binatang itu yang menguji iman seisi dunia. Tuhan izinkan hal ini terjadi untuk menggenapi akhir zaman ini. Itu sudah terjadi pada saat ini, tetapi masih ramai keluarga kita, saudara-saudara kita masih belum mengerti akan hal ini, di mana ketiga pribadi yang pada mulanya di dalam peta zaman itu mereka muncul satu persatu. Di zaman Bapak 2000 tahun, zaman Anak menyatakan diri, daripada Bunda Maria itu lahir seorang bayi, yaitu Roh Kudus, diberi nama Yesus. Jadi untuk menggenapi zaman yang baru ini, di sini kita 1000 tahun ya. Untuk menggenapi zaman baru ini, Yesus Kristus yang sudah naik ke surga itu turun kembali sebagai anak manusia. Nah, di sini saya ada lukis yang baru ini, kerajaan 1000 tahun damai. Lukisan saya buruk-buruk saja.
Di sini kerajaan 1000 tahun damai ini ramai orang menanti-nantikan sini rapture. Setelah di sini nih 3 tahun setengah, bila saya melihat itu peta Daniel, dia katakan 2022. Setelah itu COVID kan, antara 2019, 20, 21, 22, dorong meramalkan. Ini pengkaji kitab nih yang sudah melukiskan ini peta. Peta ini bukan saya yang lukis, tapi saya membuat penyelidikan di Google dan saya melihat ini, dan Tuhan bukakan di sini yang tahun orang-orang menantikan rapture. Mereka sudah tulis rapture itu, mereka sangka di awan-awan Bapak Ibu sini. Tahun masuk tahun 2020, 21, 22. Mereka ramai gereja Tuhan sedang menanti-nantikan sampailah sekarang. Mereka menanti-nantikan rapture, pengangkatan di awan-awan. Sudah tulis dalam dia punya peta zaman ini 3 tahun setengah. Itu juga dituliskan dalam kitab Daniel ini. Kalau kita baca Daniel 12 ini, sudah dituliskan 1 masa, 2 masa, 3 masa, setengah masa. Jadi para pengkaji kitab mengkaji ini, tapi mereka mengkajinya secara teologi, secara akal logika manusia, debu tanah. Jadi apa yang berlaku, Tuhan benar-benar menggenapi ini, peta zaman ini. Dia benar-benar datang, tetapi bukan seorang diri, tapi ketiga pribadi yang esa itu memakai tubuh casing manusia. Itulah yang dikatakan oleh mempelai berulang kali berinkarnasi menjadi manusia. Firman Tuhan sekali lagi digenapi dalam Alkitab Yohanes. Firman itu menjadi manusia. Kali ini pada masa yang lalu, Firman itu menjadi manusia, kita melihat dalam pribadi Yesus. Firman itu menjadi manusia pada penutupan zaman ini, di zaman yang baru ini, yaitu kerajaan 1000 tahun, untuk mendirikan kerajaan cahaya itu. Ketiga pribadi yang esa ini, Bapak Yahweh, Yesus Hamas Elohim, memakai tubuh casing Bapak Eman Lahagu sebagai malaikat cahaya. Nanti apa yang akan difirmankannya akan terjadi untuk memunculkan kerajaan 1000 tahun itu. Sementara Roh Alfa dan Omega, sang cahaya itu sendiri, Yesus Kristus dalam pribadi Pak Aditya Nugrahanto dengan kode Alfa dan Omega, dia sekali lagi menjadi manusia dalam usia 33 tahun, mengambil wadah tubuh casing Pak Aditya Nugrahanto. Itulah kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, inkarnasinya yang tidak dapat dimengerti oleh akal logika manusia yang bodoh ini. Mereka menantikan dia datang di awan-awan. Kalau dia datang di awan-awan, sangat mudahlah kehidupan orang Kristen. Tidak ada pikul salib, tidak ada sangkal diri, tidak payah susah-susah mau ikut standar ilahi di penutupan zaman. Tidak perlu duduk di kaki Tuhan mengkaji tentang kitab yang termeterai yang dibukakan. Hanya duduk, makan minum, seronok, terus tiba-tiba terangkat di awan. Itu yang ramai orang terpedaya. Rupa-rupanya ketiga pribadi ini daripada zaman Bapak Yahweh Hamas Elohim, nama yang baru ya, dia pada saat ini, dan Yesus Kristus yaitu Roh Alfa dan Omega muncul kembali dalam pribadi Pak Aditya Nugrahanto. Dan di sini 1000 tahun ini bersama dengan mempelai ilahinya, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang membukakan banyak rahasia. Dia membukakan di mana itu Roh Alfa dan Omega. Dia yang memberitahu Bapak Iman Lagu itu roh apa di dalam Bapak Iman itu, yaitu malaikat lautan kaca itu sendiri. Dan Roh Kudus juga, mempelai ilahinya ini dipakai sebagai mempelainya untuk yang terexcellent, yang menjadi ikon kepada kita semua, yang mengajar kita bagaimana kita harus mematikan kedagingan ini, mencapai standar ilahinya. Dia berkuar-kuar sepanjang masa sehingga pada detik hari ini, di mana ada sudah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang di dalam tubuhnya berdiam malaikat Tuhan, mengatakan bahwasanya itu proyek ilahi itu sudah mau tamat, sudah mau selesai. Bahkan di dalam alam roh sudah dilihat, sudah ada beberapa pribadi yang sudah menyelesaikannya. Sementara kita semua anak-anak Tuhan yang diseru untuk bersaksi pada hari-hari ini, kita diminta untuk terus menyuarakan kebenaran Bapak Ibu. Karena apa? Apa yang disangkakan oleh umat manusia itu, kedatangan di awan-awan itu, rupa-rupanya itu firman Tuhan, kita tidak boleh serap dengan akal logika secara hurufiah, tetapi kita harus menerimanya dengan pembukaan dimensi roh. Ada hamba Tuhan yang hamba-hamba ilahi
Di zaman yang lalu Tuhan memakai Rasul Yohanes, Tuhan memakai Musa untuk menyampaikan 10 hukum. Dan apalagi di zaman 1000 tahun damai ini, Dia sendiri datang ke dalam dunia ini, berinkarnasi menjadi manusia untuk mengajar anak-anak manusia bagaimana kita harus mengalami yang namanya tubuh cahaya. Tukar tubuh manusia debu tanah ini kepada manusia firman kepada manusia roh kepada manusia tubuh cahaya. Itu yang sedang berlaku pada saat ini dan sedang digenapi. Haleluya, puji Tuhan. Jadi oleh karena itu, marilah kita melihat kebenaran yang sedang dikatakan ini, bahwasanya di ujung sini dikatakan ada kiamat. Dan ramai di antara kita sebelum menerima pemberitaan daripada mempelai ilahinya, kita memikirkan kiamat ataupun neraka itu ada di alam baka di sana. Tapi rupa-rupanya kiamat itu neraka itu berada di bumi ini. Sementara diluluhlantahkan, sementara di bakar-bakar sekarang ini. Kan 4 unsur alam itu sedang bekerja di seluruh muka bumi ini, di keempat penjuru bumi, yaitu unsur api, air, tanah, angin, yang akan menghantam seluruh muka bumi ini. Jadi di mana ada anak-anak Tuhan, terkhususnya di bumi Indonesia yang adalah Israel yang sesungguhnya, akan mengalami keluputan, akan mengalami pertolongan Tuhan. Jadi oleh karena itu, marilah kita menerima proses ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, karena tanpa kita kesanggupan yang tinggi untuk mematikan kedagingan ini, sangatlah sukar untuk kita mengubah tubuh yang panah ini kepada tubuh cahaya. Itulah goal kita, itulah target kita sementara di detik waktu yang akhir ini. Karena kita telah melihat pekerjaan ilahinya yang begitu dahsyat, dan tugas kita yang diberikan, satu assignment yang diberikan kepada kita oleh ketiga pribadi ini, untuk bersama dengan Dia menjadi kaki dan tangannya. Bagaimana kita dapat melakukan ini? Kita harus mati atas pikiran lama kita. Mungkin seperti yang saya alami, ada rasa tidak yakin diri, ada rasa malu, ada rasa tidak tahu bagaimana harus bersaksi. Tapi ketika hati kita benar-benar jatuh cinta, kita benar-benar nekat mau menikah, mau berkahwin dengan seseorang, kita tidak peduli apa, kita bulat hati untuk buat keputusan. Demikianlah pada hari-hari ini, ketika kita bulat hati, kita mengatakan, saya tidak mau tinggal dalam dunia ini, tapi kita mau mengikuti Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan daripada Roh Kudus-Nya untuk kita mematikan kedagingan kita yang jahat ini dan menyangkal diri, memikul salib. Setiap hari kita ada salib, ada kesusahan, kekhawatiran yang kita alami, tapi kita mengalaminya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Disitulah kita akan dimampukan Tuhan untuk tetap bersaksi bersama dengan anak-anak Tuhan. Jadi kiranya kesaksian yang sharing firman Tuhan yang saya sampaikan ini dapat memberikan penjelasan kepada kita semua bagaimana proses zaman yang sedang berlaku pada saat ini, yang sedang digenapi oleh ketiga pribadi. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Elohim, Sis Joy. Puji Tuhan. Terima kasih.